Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sejarah kriminal, ini saya kira bisa dirinci lagi dengan sejarah maling. Jadi, ini kejahatan yang seringkali dilakukan secara individual, tetapi bisa juga merupakan kolektif. Nah, jadi maling-maling itu sebenarnya bisa merupakan tindakan kolektif, tetapi mereka bisa saja beroperasi di tempat yang berbeda. Tetapi mereka tentu saja mempunyai panduan, jadi mereka juga punya primbon bagaimana melakukan aktivitas maling tetapi aman, jadi tidak tertangkap oleh masyarakat, tetapi mempunyai hasil yang bisa diharapkan. Jadi artinya maling ini juga mempunyai panduan berdasarkan pengalaman ya. Jadi ada primbon maling. Jadi si maling itu sudah punya ilmu titen, jadi sesuai dengan hari dan pasaran, kemudian arah mata angin. Nah, maka ia akan melakukan aktivitas pencurian di tempat yang tepat ya. Jadi tidak monoton di satu tempat tetapi di tempat yang berbeda-beda. Nah, tentu saja ya, aktivitas maling ini juga menimbulkan semacam cerita yang legendaris ya. Jadi pada zaman dulu pun muncul maling-maling legendaris. Artinya maling-maling itu sebenarnya dikenali oleh masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa menangkap seorang maling ketika ia tidak melakukan aktivitas pencurian. Ya, jadi misalnya ketemu di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tahu bahwa ia maling, tetapi kan kemungkinan besar dia tidak mencuri di desanya sendiri. Ya, jadi maling-maling itu bisa juga mengoperasikan di daerah lain. Ya, nah jadi mereka bisa melakukan secara individual ya. Jadi kalau individual maka mereka pasti akan lebih leluasa untuk melakukan aktivitasnya daripada kalau dilakukan secara kolektif. Nah, kalau kolektif ya tentu saja harus juga menjaga eh, teman kerjanya itu agar tidak tertangkap dalam upaya pencurian itu ya. Jadi maling-maling itu juga saya kira mempunyai pengalaman yang penuh gitu ya, sehingga mereka bisa berhati-hati ketika melakukan pencurian sehingga tidak akan tertangkap dan tidak akan bisa diketahui oleh masyarakat yang menjadi sasaran ya, sasaran pencurian. Nah, jadi sejarah maling ini memang seringkali ya melahirkan dalam maling-maling yang sangat legendaris. Jadi misalnya di Purwokerto ya utara ya menuju ke Baturaden itu dulu sering muncul ya atau menjadi ada folklore yang mengatakan bahwa dulu ada maling yang sangat legendaris ya, artinya tidak tertangkap oleh masyarakat di saat dia melakukan aktivitas pencurian. Jadi misalnya maling Darmo. Jadi nama maling Darmo itu berarti si Darmo itu adalah malingnya. Maka disebut maling Darmo. Nah, sekilas kita dengar maling Darmo seperti Angling Darmo. Jadi tokoh dunia persilatan dalam Babat Tanah Serat Kanda gitu ya. Jadi Serat Kanda itu memuat salah satu kisahnya mengenai Raja Angling Darmo. Nah, dulu ada Maling Darmo. Nah, maling-maling ini ternyata di samping mempunyai primbon, mereka juga mempunyai ilmu ya. Jadi ilmunya bermacam-macam. Jadi ketika tertangkap, tangannya tertangkap,
Tetapi karena dia mempunyai ajian welut putih katanya, jadi maka tangkapan ya tukang atau yang mengirisi keamanan bisa saja ketika sudah tertangkap dia bisa lepas lagi gitu ya. Jadi seringkali memang masyarakat tidak tergoda untuk melakukan penghakiman. Nah, tetapi kalau sudah masyarakat sudah merasa muak ya dengan maling-maling yang selalu berhasil ya melepaskan diri, maka seringkali masyarakat juga melakukan penghakiman, artinya maling itu kemudian juga dibunuh pada waktu saat itu juga. Jadi misalnya masyarakat juga mempelajari kemungkinan ilmu-ilmu gaib gitu ya yang dikuasai oleh para maling, sehingga kemudian mereka juga mempunyai ilmu penangkal ya, kesaktian, sehingga meskipun sudah punya ajian tertentu tetapi dengan adanya penangkalnya itu maka maling itu bisa ditangkap dan bahkan bisa diadili dengan kekerasan atau dengan hukuman kematian pada saat yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.